Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Banyak media yang memberitakan soal seorang perempuan terduga teroris yang ditangkap di depan Istana Presiden pada Selasa, tanggal 25 Oktober lalu. Dan seperti biasa, ketika terduga teroris yang diketahui bernama Siti Elina ditangkap, maka gerombolan kadrun pun mendadak emosi. Kasihan sekali mereka ini. Jadi banyak sekali kadrun ini yang ngamuk-ngamuk di media sosial. Bahkan mereka ini menganggap semua itu adalah settingan coba. Dan lain-lain. Nah, intinya mereka ini tidak percaya dan terus menyudutkan pihak kepolisian. Dan dari sini kita jadi semakin tahu bahwa teroris itu bukan hanya ada di dunia nyata, tapi juga ada di dunia maya. Makanya apa yang saya lakukan selama ini adalah bagian dari mengcounter propaganda-propaganda yang mereka lakukan melalui media sosial. Nah, melihat yang seperti ini ya, saya jadi bertanya-tanya, kenapa yang ditangkap itu teroris, tapi yang emosi ini malah gerombolan kadrun coba. Nah, apakah ini bertanda bahwa kadrun itu adalah bagian dari kelompok teroris itu sendiri? Kan itu pertanyaannya, benar Kak? Dan fakta baru terungkap, ternyata Siti Elina ini diduga terafiliasi dengan kelompok teroris. Bahkan dia juga diketahui menjadi simpatisan HTI. Nah, ini kan parah sekali kan? Ya memang sih HTI ini kan sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Tapi kan ideologinya mereka ini tidak semerta-merta ikut bubar, benar Kak? Nah, selain itu, Siti Elina ada juga suami dan guru ngajinya yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi terkait dengan berita penangkapan Siti Elina itu ya, di depan Istana Presiden kemarin itu ya, menurut saya ya, ada beberapa media yang menurut saya ini terlalu lebay memberitakan hal tersebut. Nah, lebaynya ini kenapa? Karena ada yang menulis judul berita, Siti Elina mengaku dapat wangsit masuk surga sebelum terobos istana. Bombastis sekali kan judul beritanya. Nah, padahal ya, kalau diperhatikan dari rekaman CCTV yang banyak beredar di media sosial, tidak ada satupun atau upaya dari pelaku untuk menerobos pagar istana. Ya, yang ada ini hanya terlihat berjalan seperti biasa saja di depan pagar istana. Nah, karena terlihat mencurigakan, maka dia ini kemudian dihampiri oleh pasukan Pas Pampres. Tapi ketika dihampiri, justru perempuan tersebut ini mencoba untuk menghindar atau melawan. Bahkan dari berita yang saya baca, si pelaku juga ini sempat menodongkan pistol ke arah Pas Pampres. Tapi alhamdulillah, meski begitu, namun perempuan tersebut ini akhirnya bisa diamankan tanpa ada perlawanan dan korban jiwa. Lagian tidak mudah untuk menerobos istana presiden. Asal tahu saja penjagaannya ini berlapis-lapis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, terus wangsit yang mengatakan masuk surga itu gimana? Ya, anggap sajalah dia ini mendapat wangsit akan masuk surga. Tapi faktanya apa? Faktanya dia ini bukannya masuk surga, tapi malah masuk penjara. Jujur saja melihat yang seperti ini, saya jadi teringat-ingat ketika ada seorang ustadz yang dulu ini mengaku pernah mimpi sebanyak 5 kali bahwasannya Prabowo akan menjadi presiden. Masih ingat kan? Dan sekarang faktanya apa coba? Prabowo bukannya menjadi presiden, tapi malah menjadi pembantu presiden. Bahkan kalau kita mau mencermati, cerita soal mimpi tersebut dibalut sedemikian rupa dengan bumbu-bumbu agama. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar dan akan menjadi kenyataan. Dan melihat ini semua, lagi-lagi saya jadi teringat ada seorang filsuf terkenal yang bernama Ibnu Rashid. Beliau ini pernah mengatakan, jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Begitu katanya. Nah, selain itu, pelaku bom Bali Ali Imron juga pernah mengatakan bahwa cukup 2 jam saja untuk mengubah pola pikir seseorang hingga dia ini mau menjadi pelaku bom bunuh diri. Nah, ini kan parah sekali, bener gak? Ya, tapi alhamdulillah Ali Imron sekarang ini ya sudah sadar dan dia ini sekarang sudah banyak membantu pihak Densus 88. Bahkan Ali Imron juga meminta agar pihak kepolisian ini tidak memandang sebelah mata kekuatan kelompok teroris. Sebab mereka ini punya kemampuan mempengaruhi pikiran seseorang dengan sangat cepat melalui dalil-dalil agama. Nah, kalau sudah begini, apakah berarti dalil-dalil agama itu yang salah?
Tentu tidak kan? Dalilnya ini tidak salah, tapi yang salah adalah mereka yang membelokkan dalil-dalil tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka ini membelokkan dalil-dalil tentang perintah jihad. Dan seperti biasa, sasaran yang paling empuk adalah gerombolan kadrun. Nah, asal tahu saja, di era sekarang ini ya, untuk mempengaruhi seseorang tidak lagi harus dengan tatap muka, namun bisa juga melalui sarana media sosial dan internet. Makanya jangan heran ketika ada fenomena remaja yang tertarik ingin ikut berperang ke Suriah karena apa? Karena pengaruh sosial media. Bahasa surga dan kenikmatan di dalamnya itulah yang sering kali dijadikan bahan untuk mempengaruhi seseorang hingga rela menjadi pelaku bom bunuh diri. Ini tentu akan sangat parah sekali dan memprihatinkan bagi kita semua. Bisa jadi ya, pelaku di depan istana kemarin juga itu dipengaruhi ingin jihad versi gurunya karena selalu diiming-imingi oleh surga. Tapi anehnya, kenapa yang memberi iming-iming tersebut ya, ini tidak pernah mau duluan untuk jihad coba. Lah kan ini pertanyaan kita selama ini, bener gak? Nah, coba ada nggak yang tahu jawabannya? Kenapa? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Dan ingat, jangan sampai kita salah pengajian. Ya saya pikir itu, tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.